Selamat datang di channel Ruang Cerita Manhwa dan selamat menikmati, semoga kalian suka. Eren yang menawarkan kompensasi 300 koin emas per budak, dan para bangsawan yang merampas budak. Kemarahan massa yang membara terhadap Eren si penjajah, berbalik arah jadi menuju para bangsawan yang merampas aset rakyat. Seorang warga pun menghancurkan pintu jeruji besi hingga para budak bisa keluar. Kini para warga yang marah pun berteriak pada para bangsawan, meminta agar aset mereka dikembalikan. Warga lain pun ada yang berteriak meminta budaknya dibebaskan. Para bangsawan, keluarlah sekarang dan tanggapi tuntutan kami. Cepat jawab. Ayo jawab. Teriak warga. Melihat ini membuat para bangsawan ketakutan, tak menyangka kalau kini semuanya akan berbalik arah ke mereka. Mereka pun berkumpul di ruang rapat dan kembali adu mulut sama seperti sebelumnya. Mempertahankan pendapat masing-masing. Seorang bangsawan menggebrak meja meminta mereka semua untuk diam. Ia mengatakan kalau ini bukan saatnya mereka duduk manis seperti ini. Jika mereka tidak mengabulkan tuntutan rakyat, Eren akan menyerang mereka. Ia meminta bangsawan lain untuk melihat gambaran bahwa jika mereka mempertahankan budak, mereka juga akan kehilangan kuasa untuk memerintah rakyat setelah perang berakhir. Mendengar penjelasan itu membuat para bangsawan terdiam. Menurut bangsawan itu, jika ini terus berlanjut, mereka semua akan tetap hancur. Bangsawan berkumis tidak setuju. Menurutnya jika pria itu pandai menerawang, kenapa dia tidak coba untuk menerawang gambaran yang bagus daripada gambaran yang buruk? Mendengar itu membuatnya tutup mata sejenak. Lalu, mengatakan kalau kebetulan ada yang ingin ia sampaikan terkait hal itu. Sebenarnya, ia diam-diam mengirim intelijen untuk menghubungi para bangsawan di luar istana melalui lorong bawah tanah. Pria itu mendapat informasi bahwa tentara kekaisaran sudah bergerak menuju kerajaan Lumion. Meskipun secara resmi kaisar menolak untuk memberi dukungan, ia yakin tentara kekaisaran sedang bergerak untuk membantu mereka dari belakang. Jika ia menawarkan pada kaisar 10 kali lipat dari jumlah yang diajukan terakhir kali, pada akhirnya kaisar tak akan bisa menolak untuk membantunya. Seorang pria yang kini ada di lorong bawah tanah mengerutkan keningnya dengan kesal saat mengingat pria bangsawan yang menyuruhnya. Ia pun meremas surat yang ada di tangannya. Sementara itu di kamar salah seorang bangsawan. Terlihatlah pria berkumis yang tengah berbaring di atas ranjang dengan wajah senang. Ia tak mengira akan tidur di kamar semewah ini. Ia bahkan sampai membayangkan tinggal bersama dewinya di rumah yang mewah seperti ini. Tapi tak lama wajahnya muram saat mengingat kalau ia hanya kepala prajurit dan kekuatannya jauh di bawah Bianca. Ia menoleh ke samping melihat rambut palsu yang ia pakai saat menyamar sebagai Kainus. Ia pun mengambil rambut palsu itu dan bangun dengan semangat. Benar. Penyusun siasat. Bukan hanya akting, tapi benar-benar jadi penyusun siasat. Batin pria berkumis ini. Menurutnya jika tak punya kekuatan yang mumpuni, ia bisa memakai otaknya saja. Wajahnya kembali berseri-seri saat memikirkan kalau ia jadi penyusun siasat, gajinya akan naik dan ia tidak perlu bersusah payah ikut dalam perang. Ia terkejut saat mendengar sesuatu dari bawah. Cerita beralih ke Duk Aron yang kini tengah berada di persembunyiannya bersama Kainus, Rex dan adiknya. Kain ngerasa 300 koin emas per orang terlalu banyak. Apalagi jika uang sebanyak itu digelontorkan keluar sekaligus, itu akan berdampak besar terhadap perekonomian. Eren pun menunjuk ke arah Rex, meminta pria itu untuk menjelaskan. Pria itu pun mengatakan berdasarkan penyelidikannya, dari sekitar 10.000 budak, 80% dimiliki para bangsawan dan 20% sisanya dimiliki oleh rakyat. Jadi paling banyak hanya 600.000 koin emas. Menurutnya itu bukan jumlah yang sangat besar. Syarel mengeluarkan pendapatnya, jika menganggap uang bukan masalah, lalu bagaimana dengan yang 8.000 orang sisanya? Dengan wajah serius Eren mengatakan kalau itu harus ditukar dengan harga nyawa para bangsawan. Tetapi, ia belum tahu akankah ada pertumpahan darah atau tidak dalam prosesnya. Ia menghela nafas dan berandai-andai kalau saja waktunya cukup, ia merasa bisa membujuk mereka. Pasukan Imperium sudah mendekat, jadi ia tak ada waktu lagi. Tak lama Rommel masuk dengan mata sedikit terpejam dan memberitahukan kalau koin emas yang dibagikan kepada rakyat sudah habis. Dan bertanya haruskah mereka meminta para warga untuk menunggu sebentar lagi. Matanya membelalak saat melihat kehadiran Rex, ia pun langsung berlari ke arah pria itu karena adiknya itu sudah lama tidak ia temui. Tapi, Rex menepis tangan Rommel. Hal ini membuat semua orang yang ada di ruangan itu kaget. Dengan wajah serius Rex mengatakan kalau jelas-jelas ia sudah bilang kalau ia tak punya seorang kakak dalam hidupnya.
Pria itu pun pergi membiarkan Rommel yang masih terkejut. Kainus mengalihkan pandangannya ke jendela saat mendengar suara ketukan. Ia pun menghampiri jendela dan membukanya lalu melihat seekor burung menghampiri sambil membawa pesan. Kainus pun mengambil surat itu dan membacanya. Wajahnya seketika menjadi pucat, ia cukup kesal karena kenapa harus di saat seperti ini. Eren menghampirinya dan bertanya ada masalah apa. Kainus yang kaget langsung menyembunyikan surat itu dan mengatakan tidak ada apa-apa. Eren terdiam dan Kainus pun memberitahukan kalau ia harus pergi sebentar. Belum sempat Eren mengatakan apa-apa, tiba-tiba pria berkumis membuka pintu dengan kasar dan memanggil Eren. Ia memberitahukan kalau ia berhasil menjalankan tugas. Pria itu pun menarik sesuatu yang ternyata itu adalah pria bertudung yang ada di lorong. Pria suruhan salah seorang bangsawan. Melihat siapa yang dibawa pria berkumis membuat Eren dan orang yang ada di dalam kaget. Pria itu pun diikat dan wajahnya kini babak belur akibat pukulan yang diberikan Eren. Tubuhnya pun jadi gemetar ketakutan. Eren kembali mengkonfirmasi apa yang dikatakan pria itu, para bangsawan di dalam kastil berusaha untuk meminta bantuan kaisar melalui para bangsawan di luar kastil. Begitukah maksudmu? Tanya Eren penuh penekanan yang membuat pria itu semakin takut. Tak mau dipukul lagi, pria itu pun dengan cepat menganggukkan kepalanya. Eren tak menyangka kalau para bangsawan itu masih belum menyerah. Eren tidak punya waktu. Ia berpikir untuk mengumpulkan mereka semua dan menumpahkan darah. Tapi dengan cepat ia menepi semua pikiran itu karena tahu kalau pasukan Imperium akan tiba sebelum mereka bisa menangkap semua yang bersembunyi. Eren terus bergumam memikirkan segala kemungkinan. Sementara orang-orang di belakangnya menatap Eren dengan bingung. Tiba-tiba Eren memanggil Rommel yang membuat pria itu tersentak kaget. Ia memerintahkan agar tahan semua pasukan. Jangan sampai ada yang keluar dari kastil. Rommel pun langsung pergi. Setelah itu Eren beralih ke Sharel. Ia meminta adiknya itu untuk mengajak para bangsawan di kastil untuk bernegosiasi. Isi negosiasinya adalah, jika mereka memberi 300 juta koin emas, Eren akan mundur dan menangani para pengunjuk rasa. Sharel menatap Eren kesal karena menurutnya 300 juta koin emas itu omong kosong. Tapi sedetik kemudian ia menyadari sesuatu. Benar. Adikku. Akhirnya kau mengerti pemikiranku. Ucap Eren senang. Sementara Sharel marah, ia sudah tahu jika kakaknya itu pasti ingin menyuruhnya berakting aneh lagi. Eren menghela nafas panjang. Ia menjelaskan kalau Sharel hanya perlu ke sana dan menyuruh mereka untuk memberikan koinnya dalam 2 hari. Pria berkumis yang melihat pertengkaran kakak adik itu merasa ini kesempatannya untuk membuktikan keahliannya sebagai penyusun siasat. Ia pun mengangkat tangan sambil memanggil Eren, hal ini membuat kakak beradik itu menatapnya. Pria berkumis itu meminta izin untuk pergi bersama Sharel. Ia beralasan, dengan begitu Sharel tidak perlu melakukan hal yang merepotkan. Wajah keduanya menatap pria berkumis itu dengan tatapan tidak percaya. Di sisi lain, Kainus memacu kudanya agar berlari secepat mungkin. Ia menerima surat dari Kesi yang memberitahunya kalau wanita itu mendapat kabar bahwa manusia telah menyusup ke sarang dan berpikir sepertinya Kainus harus segera datang. Ia memaki Dewi Vivian kesal. Kenapa sihir harus dilarang di saat aku memerlukannya untuk berubah ke wujud asli? Ucap Kainus dalam hati. Tiba-tiba Kainus teringat, jika ia tak bisa memakai sihir, kalau melanggar, ia akan merasakan sakitnya kematian. Kainus berpikir untuk mencobanya. Ia menghentikan kudanya dan berpikir ini aneh. Ia pun bertanya-tanya, jika tidak memakai sihir, apakah tidak akan merasakan sakit sama sekali? Ia menatap sekeliling sambil berpikir kalau begitu seharusnya tak ada masalah. Kainus mengangkat kipasnya ke atas lalu mengatakan, return to original form. Cahaya pun keluar membuat Kainus senang. Tapi sedetik kemudian ia memegang dadanya. Merasakan sakit yang luar biasa sehingga ia berteriak kencang. Teriakannya menggema di seluruh hutan. Kini muncul cahaya keunguan disertai angin yang sangat kencang, muncul di mana Kainus berada. Kembali ke kerajaan Lumion, Sharel bersama bawahannya memasuki istana. Seorang prajurit berteriak memberitahukan kalau utusan wilayah Bran telah datang, keduanya pun masuk ke dalam istana dengan pengawalan ketat. Sharel menatap para prajurit yang ada di sampingnya sadar kalau mereka mengawasi utusan yang datang untuk bernegosiasi. Wanita itu menyeringai karena menurut pendapat pribadinya lawannya sangat buruk. Ia pun mengeluarkan bola api kecil tanpa disadari oleh para pengawal musuh. Bola api itu melompat, mengikuti pengawal yang ada di depannya.
Kini para bangsawan Lumion dan Cheryl duduk saling berhadapan. Wanita itu pun mengatakan apa yang diperintahkan kakaknya. Karena bangsawan kaget saat mengetahui harus membayar 300 juta dengan batas waktu sampai matahari terbit besok, seorang bangsawan menggebrak meja lalu berdiri. Ia dengan emosi bertanya ini ancaman atau negosiasi. Bangsawan lain mengatakan kalau 300 juta koin emas adalah anggaran tahunan kerajaan. Bagaimana bisa kau mengatakannya semudah itu? Jika Anda ingin begini lebih baik Anda kembali saja. Ucap bangsawan itu dengan kesal. Cheryl menutup mata dan berusaha menahan emosinya. Ia sebenarnya sudah menduga kalau jumlahnya memang tidak masuk akal. Cheryl semakin kesal karena pria di depannya ini hanya berteriak-teriak tanpa memikirkan situasi mereka sendiri. Jika tidak sedang bernegosiasi, ia pasti akan langsung menghajar mereka. Tiba-tiba pria berkumis dengan seenaknya mengatakan kalau seperti itu berikan mereka lebih banyak budak. Hal ini membuat Cheryl bingung. Pria itu kembali mengatakan kalau ia mendengar, para bangsawan berpikir bahwa hidup mereka bernilai lebih dari 300 juta emas. Ia pun meminta para bangsawan untuk menyerahkan setengah dari budak yang ada saat ini. Mendengar itu membuat para budak kaget. Apa sudah sepadan dengan nyawa kalian? Ucap pria berkumis sambil tersenyum. Seorang bangsawan menggebrak meja, menanyakan apa maksudnya. Dengan santai dan sok tahu, pria berkumis itu malah menaikkan jumlahnya menjadi 400 juta. Hal ini membuat bangsawan itu emosi tapi ditahan oleh pria di sebelahnya. Pria itu menggelengkan kepalanya. Cheryl masih terdiam melihat apa yang dilakukan bawahannya ini. Pengumuman bagi para bangsawan kerajaan Lumion yang agung. Duke Eren meminta 300 juta emas sebagai syarat gencatan senjata. Keputusan Dewan Bangsawan yang tersisa di kastil adalah sebagai berikut. Daripada mengharapkan dukungan dari kekaisaran yang tidak pasti, Dewan memutuskan untuk menerima permintaan yang sudah pasti dari Eren. Penting untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki dana yang tersedia untuk dipinjam. Dewan menyarankan agar masuk melalui jalan rahasia segera setelah menerima surat ini. Jika seorang bangsawan tidak masuk setelah menerima surat ini, harap diingat bahwa Anda mungkin akan diturunkan menjadi rakyat jelata berdasarkan keputusan Dewan. Rex terus memperhatikan para bangsawan yang sudah masuk. Lalu pergi ke tempat persembunyian dan memberitahukan kalau semua bangsawan yang melalui jalan rahasia sudah masuk ke kastil. Mendengar itu, Eren bertanya pada Rommel mengenai rumah para bangsawan. Pria itu membungkuk hormat dan mengatakan kalau bukan hanya para bangsawan, setiap fasilitas di kastil juga sudah digeledah secara menyeluruh. Eren memuji Rommel lalu mengajak adiknya itu untuk pergi. Aku ada di sampingmu, jadi tidak usah teriak. Ucap Cheryl kesal. Eren pun hanya bisa diam mendengar kekesalan adiknya. Kini di aula Istana Lumion, banyak bangsawan yang tengah berdebat. Suasana jadi sangat berisik dengan adu mulut mereka hingga terdengar keluar. Banyak dari mereka mengatakan tidak punya uang yang banyak. Seorang prajurit bertanya pada rekan di sampingnya, sudah berapa lama para bangsawan seperti itu sejak fajar? Begitulah, karena semua bangsawan di kastil ada di sini, pasti ada banyak hal yang perlu dibicarakan. Ucap prajurit itu dengan nada malas. Prajurit itu kembali mengingatkan saat raja masih hidup pernah ada kasus di mana semua bangsawan berkumpul. Rekannya itu malas menanggapi para bangsawan karena jika mereka berkumpul sudah pasti ada pertikaian. Langkah mereka terhenti saat melihat ada bola api di depannya. Bola api itu tiba-tiba menyemburkan api yang sangat besar hingga muncullah Eren di hadapan mereka. Kedua prajurit itu menatap Eren bingung dan juga kaget. Sementara Eren tersenyum penuh kemenangan. Para bangsawan masih saja bertikai mengenai uang. Bangsawan lain berusaha menghentikan mereka tapi sia-sia. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat besar hingga menghancurkan pintu masuk. Eren dan Cheryl masuk, membuat salah satu bangsawan kaget, terutama saat melihat Eren. Eren menyeringai, demi 300 juta, ia jadi tidak sabar menunggu. Ia mengingatkan mereka kalau batas waktunya sampai matahari terbit. Bangsawan itu kesal karena sekarang masih gelap, ia bahkan sampai menunjuk ke arah jendela. Ia meminta Eren untuk menunggu sampai matahari terbit. Ah benar. Aku terlalu terburu-buru ya. Maaf ya, ucap Eren dengan tertawa, tapi tangannya menepuk pundak Cheryl sebagai kode. Wanita itu menghela nafas dengan kesal. Lalu mengeluarkan sihir, water ball, ke arah jendela. Seketika itu juga cahaya matahari masuk ke dalam ruangan. Melihat hal ini membuat para bangsawan terkejut. Dengan senyumnya yang menyebalkan, Eren hanya mengatakan silau, mataharinya sudah terbit.
Para bangsawan pun membalikkan badannya, kesal dengan tindakan Eren. Mereka pun menghampiri Eren, berniat untuk menghabisi pria itu. Sambil tersenyum dan mengepalkan tangan, ia mengatakan kalau negosiasi sudah berakhir. Ia pun maju untuk menghadapi para bangsawan satu persatu. Sementara itu, Kainus yang sudah kembali ke wujudnya sebagai seekor naga, kini terbaring tak sadarkan diri di atas bebatuan. Tak lama ia sadar dan berusaha bangkit. Ia menatap sekeliling dan bertanya-tanya dalam hati, sudah berapa lama ia tidak sadar. Sihirnya berhasil, sekarang ia sudah kembali ke wujud aslinya dan saatnya kembali ke sarang. Ia pun mencoba terbang, tapi sayangnya rasa sakit itu kembali muncul membuatnya langsung terjatuh. Ia pun kembali berusaha terbang, tapi dengan pelan dan tubuh gemetar. Setelah perjalanan panjang, Kainus akhirnya terjatuh di sarangnya. Ia terkejut saat melihat bawahannya tewas. Kesi menghampirinya dengan menangis, dan mempertanyakan kenapa sang naga baru datang. Kainus pun bertanya siapa bedeb yang melakukan ini, ia menggeram kesal dengan apa yang ia lihat di depannya. Sambil menangis Kesi memberitahukan kalau ini semua ulah para monster dari utara. Kainus menatap ke samping dan berpikir berani-beraninya para serangga dari utara itu melakukan ini. Kesi, melihat tingkat kerusakan pada hartaku, ucapan Kainus terhenti saat melihat Kesi menangis tanpa henti. Lalu ia pun bertanya tentang orang tua atau saudaranya yang masih hidup. Kesi menggelengkan kepalanya dengan terus menangis. Kainus menatap tubuh yang sudah tak bernyawa di depannya. Ia menyalahi dirinya sendiri karena meninggalkan sarang begitu lama. Jika ia secara rutin meninggalkan jejak, para serangga itu tidak akan berpikir untuk menginjakkan wilayahnya. Kainus mengatakan kalau ia tidak bisa menyelamatkan keluarganya, tapi setidaknya ia bisa balas dendam. Apakah kau menginginkan itu? Tanyanya. Kesi terkejut dengan pertanyaan sang naga, ia bahkan sampai terdiam sesaat. Ia kembali menangis, lalu mengangguk. Ia menginginkan balas dendam. Kainus pun menggunakan salah satu kekuatannya hingga ia bisa melihat jejak mereka. Ia menyadari jika mereka ke selatan, ke arah wilayah Bran. Setelah itu ia meminta Kesi untuk naik ke punggungnya. Kesi terkejut dan bertanya pada Kainus, apa sang naga tidak mau melihat sarangnya terlebih dahulu. Kainus berpikir jika ada yang dicuri, itu hanyalah sampah yang tak berharga. Ia meminta gadis itu untuk tidak khawatir dan kembali memintanya untuk naik. Kainus pun terbang dengan Kesi di punggungnya. Ia terus pergi dengan mengikuti jejak para monster. Cerita beralih ke Eren. Negosiasi dengan bangsawan kerajaan Lumion, semua berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan Eren. Berkat semua bangsawan yang tertangkap, suksesi kerajaan berjalan lancar. Eren tidak menumpahkan darah setetes pun, dan berhasil mendapatkan hak kepemilikan atas kerajaan Lumion. Kini Eren duduk seorang diri sambil memegang surat dari sang kaisar. Isi surat itu berisi, kaisar yang mengucapkan selamat atas kemenangan Eren. Kekaisaran sepenuhnya mendukung keputusan Eren untuk menunjukkan kekuatan dari keadilan kepada kelompok yang mencoba menyakitinya, yang merupakan keluarga kekaisaran. Berkaitan dengan kemenangan itu, kaisar memberitahukan upeti yang dibayarkan oleh kerajaan Lumion cukup besar. Kekaisaran mengharapkan Eren membayarkan pajak pembebasan tanah yang setara dengan pajak reguler. Namun, jika uang pajak tidak bisa dibayarkan dalam 2 minggu, kerajaan Lumion tidak menjadi wilayah Bran dan akan dikelola sebagai wilayah langsung kekaisaran. Eren bergumam mengenai pajak pembebasan tanah sebesar 500 juta dan pajak tahunan sebesar 50 juta emas. Ia mengernyitkan keningnya, ia sudah tahu bahwa invasi ke wilayah ini tidak akan disetujui. Padahal Eren sudah bersusah payah untuk membuat alasan. Tapi, sekarang Eren harus merelakan emas dalam jumlah besar sebagai syarat perolehan. Datanya membelalak, dan bertanya-tanya jika kekaisaran menyetujuinya semudah ini, mengapa tentara kekaisaran sampai datang ke sini. Jika memang benar ingin menghentikannya, mereka pasti sudah memasuki perbatasan kerajaan Lumion. Eren tersentak kaget saat menyadari sesuatu. Ia tertawa sangat kencang, saat menyadari kalau sebenarnya ia yang sedang dipermainkan. Jika Eren berhasil menduduki kerajaan Lumion, kekaisaran akan meminta biaya perolehan atas wilayah itu. Tetapi, jika Eren gagal, mereka tetap akan mendapat keuntungan dari kerajaan Union sebagai negara bawahan. Selain itu untuk berjaga-jaga jika nantinya ia tidak membayar pajak akuisisi. Mereka mengirim pasukan demi mengambil alih pendudukan darinya. Ia menggenggam erat surat yang ada di tangannya dan merasa kalau kaisar merupakan rubah tua yang licik. Walaupun Eren sadar kalau ini tidak adil, ia pasti akan menjadikan kerajaan ini wilayahnya. Seminggu setelahnya, kini Eren tampak lemas dan menyandarkan tubuhnya ke atas meja sambil mengeluh kesal.
Tubuhnya gemetar dan wajahnya pun pucat. Dia terlihat kacau karena harus mengumpulkan pajak pembebasan tanah dan pada tahunan yang diminta kekaisaran. Eren sudah mengumpulkan uang tebusan para bangsawan dan seluruh aset mereka telah diambil. Namun, jumlahnya hanya 200 juta. Ia bertanya pada adiknya apakah Sharel punya ide. Wanita itu dengan cewek hanya mengangkat bahunya. Kau kan sudah banyak mengambil uang dariku, tak bisakah kau memberiku sebagian dari uangmu itu? Tanya Eren yang membuat Sharel tersentak kaget. Wanita itu kesal karena baginya itu tidak banyak karena untuk belanja saja tidak cukup. Eren kembali memendamkan wajahnya ke atas meja dan meminta adiknya itu jangan terlalu sering belanja. Ia berpikir di saat seperti ini akan menyenangkan jika ada Kainus. Tak lama aku yang berkumis itu mengangkat tangannya. Dia tidak terlalu paham tetapi ia menyarankan Eren bernegosiasi dengan kekaisaran meminta pengurangan pajak atau memberikan sesuatu selain emas. Mendengar ini membuat Sharel menatapnya dingin karena jika bisa begitu, ia dan kakaknya pasti sudah melakukannya. Ia pun memintanya beranggapan kalau mereka setuju, lalu bertanya apa yang bisa mereka berikan kepada kekaisaran. Pria berkumis itu menggaruk kepalanya yang tidak gatal dengan canggung. Sementara itu Eren memikirkan kata-kata bawahannya dan bergumam, memberikan hal lain. Tiba-tiba Rex membuka pintu dengan sangat kencang dan memberitahukan ada laporan bahwa para raksasa muncul di utara Kastil Bran. Hal ini membuat Ada di ruangan terkejut. Eren bahkan sampai mengeluarkan keringat dingin. Sepengetahuannya untuk mencapai Kastil Bran, para raksasa yang berasal dari wilayah beku itu harus melintasi Gunung Hitam. Tapi ia merasa itu mustahil, tak lama ia membelalakan matanya saat memikirkan kalau kemungkinan tembok besi telah ditembus. Tembok besi ini terletak di timur laut benua. Itu dibangun oleh mantan kaisar untuk mencegah para raksasa agar tidak bergerak dari wilayah beku dan masuk ke benua. Tembok besi adalah kastil yang sangat besar. Kekaisaran berusaha mengendalikan para raksasa yang mencari wilayah kekaisaran. Sekitar 20% pasukan kekaisaran ditempatkan di tembok besi. Sekitar 50 tahun sejak tembok besi dibangun, tidak ada catatan tentang raksasa yang masuk wilayah benua. Eren berpikir meski kemungkinannya sangat kecil, ia tak bisa mengabaikan elemen yang bisa menjadi ancaman bagi Kastil Bran. Dengan cepat ia memerintahkan Rommel dan Sharel untuk pimpin pasukan kavaleri dan pergi ke wilayah Bran sekarang. Ia pun meminta mereka berhati-hati karena bisa saja bertemu dengan raksasa di perjalanan. Pria berkumis menunjuk dirinya sendiri dan bertanya bagaimana dengan dirinya. Eren menginstruksikan agar pertama-tama pria itu mengatur pasukan keamanan kerajaan Lumion, lalu menyiapkan sesuatu yang lain yang bisa diberikan kepada kekaisaran sebagai pengganti koin emas bersamanya. Pria berkumis dan Rex menatap Eren penuh tanya karena tak mengerti apa yang dimaksud pria itu. Di sisi lain Pangeran Philippe kini telah berada di dalam kereta kuda. Ia mendapat keluar jendela sambil memikirkan apa yang akan terjadi minggu depan. Ia sangat penasaran apakah Eren bisa mengumpulkan 500 juta emas. Gren yang ikut dalam perjalanan bersama Philip mulai mengeluarkan suara. Menurutnya walaupun tanpa pengawalan, alih-alih cemas, sang pangeran terlihat cukup santai. Dia pun tersenyum dan mengatakan kalau ia adalah putra mahkota yang sedang melewati wilayah kekaisaran, jadi ia tidak mengerti apa yang harus ditakutkan sampai harus dikawal. Jika Gren khawatir, ia sendiri yang akan bertanggung jawab atas keselamatan pria itu. Duke Gren, sebagai seorang negosiator ulung, kami tidak boleh kehilangan orang seperti Anda, ucap Philippe. Gren membungkuk dan berterima kasih atas pujian sang pangeran. Walah Gren berubah serius, ia merasa kalau sepertinya kunjungan ini tidak akan mudah. Ia punya firasat buruk. Kini terlihat prajurit yang berbaris untuk menjaga keamanan, salah satunya ada pria berkumis. Pria itu tampak murung. Awalnya ia berpikir saat Eren mengatakan akan mengatur pasukan keamanan bersama, Duke akan memerintahkannya untuk suatu peran yang penting. Tapi ternyata, ia masih saja perwira. Tak lama ia teringat Bianca, dewi yang sangat ia rindukan. Wajahnya kembali berseri saat mengingat wanita itu. Ia kembali sadar dari lamunannya saat mendengar Rex dengan lantang meminta mereka untuk beri hormat pada Duke Eren, sang pemilik wilayah Bran. Semua prajurit pun meletakkan tangan di dada sebagai tanda hormat untuk sang Duke. Eren mengucapkan terima kasih karena mereka sudah menunggu. Ia pun tidak mau basa-basi dan akan langsung ke intinya. Wilayah Bran tidak memiliki pasukan keamanan yang memadai, jadi Eren berencana membuat pasukan keamanan yang baru.
Sebelum membuat pasukan keamanan, ia ingin memperkenalkan kepala legiun baru yang akan memimpin pasukan keamanan. Pria berkumis itu tersentak saat mengetahui akan ada kepala legiun yang baru. Wajahnya memerah saat memikirkan kemungkinan ia yang akan ditunjuk. Eren pun meneriakkan nama Bianca. Wanita itu pun melangkah maju lengkap dengan baju sirahnya. Eren memberitahukan kalau Bianca telah menjalankan tugasnya sebagai pemimpin 500 prajurit di Kastil Valence dengan sungguh-sungguh. Bianca pun berlutut untuk menerima perintah dari Duke Eren. Pria berkumis kembali tersentak saat menyadari kalau bukan dirinya yang menjadi kepala legiun. Ia pun menunduk lemas, karir dewinya semakin melesat, berbeda jauh dengan dirinya. Eren menyadari pria berkumis yang lesu lalu mengatakan kalau ajudannya adalah pria berkumis yang kini kita akhirnya tahu bernama Arthur, pemimpin 100 prajurit. Mendengar itu membuat Arthur mendongakkan kepalanya, terkejut dengan penunjukannya yang tiba-tiba. Apa? Tanyanya bingung. Tanpa mengindahkan kebingungan pria itu, Eren meminta Arthur agar menjalankan tugasnya sebagai ajudan pasukan keamanan dan penyusun strategi sementara dengan sungguh-sungguh. Eren tersenyum saat melihat Arthur yang kini menangis haru. Bianca sendiri langsung memalingkan wajahnya saat tahu pria itu ditunjuk sebagai ajudannya. Rex membalikkan tubuhnya dan mengajak Eren pergi ke tembok besi karena mereka harus tiba sebelum matahari terbenam. Eren pun berlari kecil menyusul Rex yang sudah jalan terlebih dahulu. Ia sampai berteriak agar pria itu menunggunya. Dari pajak akuisisi sebesar 500 juga emas yang diminta oleh Imperium, Eren harus segera menyiapkan kekurangan sebesar 300 juta emas. Namun, karena tak ada cara untuk mendapatkan koin emas, ia memutuskan untuk menawarkan dukungan militer ke daerah perbatasan Imperium yaitu tembok besi di timur laut Imperium. Eren berpikir kalau mereka hanya perlu menghalangi raksasa dari utara. Jadi, ia harus menempatkan monster lain bersama para orc. Menjaga perbatasan selama beberapa tahun setara dengan nilai 200 juta emas. Eren yakin Imperium juga akan sependapat bahwa ini adalah bisnis yang menguntungkan. Ia terus berlari kecil menyusul Rex, tapi ia bingung karena tiba-tiba pria itu diam mematung. Ia merangkul Rex sambil tersenyum dan bertanya kenapa pria itu diam saja. Rex yang tersadar karena rangkulan Eren langsung menunjuk ke suatu arah. Eren pun kaget saat melihat ada kebakaran. Di sisi lain kini terlihat seseorang melemparkan obor ke dalam sebuah gudang yang berisi tong besar. Seketika itu juga terdengar ledakan yang sangat besar. Seorang pria berbaju putih pun tertawa kencang, seolah-olah puas dengan apa yang telah ia lakukan. Pria itu mengepalkan tangannya, lalu mengejek kerajaan Lumion itu lemah. Karena menurut pria ini, seharusnya mereka bertarung sampai akhir. Pria ini bernama Miller, ajudan bajak laut Palu Biru. Pria itu kembali bersiap dengan obor di tangannya untuk menghancurkan kapal. 5 obor pun dilemparkan dengan penuh semangat. Miller melakukan ini untuk memberi mereka pelajaran. Saat obor hampir mengenai kapal, tiba-tiba seorang wanita berambut biru menghalangi dan menyingkirkan obor itu. Miller terkejut dan marah pada wanita yang merupakan kaptennya. Ia bingung karena ia mendengar kalau Lumion sudah menyerah pada Imperium. Jadi, ia merasa menghancurkan kapal diperbolehkan. Sambil menghantamkan palu ke tangannya, sang kapten mengatakan dengan emosi kalau yang lain boleh dibakar semua, tapi jangan sentuh kapalnya. Wanita berambut biru ini bernama Jacqueline, kapten bajak laut Palu Biru. Miller beralasan kalau itu bukan kapal mereka. Pokoknya tidak boleh, teriak Jacqueline memotong ucapan ajudannya dengan emosi. Omelan Jacqueline terhenti saat salah satu awak kapal memberitahukan kalau pasukan Imperium datang. Wanita itu pun meminta Miller yang ternyata pamannya, untuk pergi dan sudahi merampoknya. Ia pun kembali mengingatkan kalau apapun boleh dilakukan, asal jangan merusak kapalnya. Miller menghela nafas, kecewa dengan ucapan Jacqueline. Ia menatap kapal dan berpikir padahal sedikit lagi, ia bisa melihat pertunjukan kembang api besar. Ia pun kembali ingat ucapan Jacqueline yang mengatakan, apapun boleh, asal tidak merusak kapal. Ia mendapatkan ide untuk melakukan hal lain. Miller pun kembali bersemangat dan meminta awak kapal agar mengangkat jangkarnya. Saat Eren dan semua bawahannya datang dengan menunggang kuda. Mereka sudah melihat kebakaran di mana-mana dan bajak laut sudah kabur. Eren memaki karena tidak berhasil menangkap mereka. Ia terlambat datang tapi tak lama Arthur menunjuk ke depan dengan panik. Ternyata bajak laut menembakkan meriam ke arah mereka. Miller menatap ke depan dengan semangat, ia menembakkan meriam karena sudah mendapat izin dari sang kapten.
Eren terkejut melihat meriam semakin mendekat, dengan cepat ia turun dari kuda. Lalu, mengeluarkan kekuatan di pedang miliknya itu. Saat semakin dekat, Eren pun menghancurkannya menjadi dua. Melihat itu membuat Miller menyeringai, senang dengan apa yang dilakukan Eren. Ternyata, walaupun Eren sudah menghancurkannya, bola meriam itu masih bisa meledak. Bianca yang berlindung dengan perisainya juga terkejut, bahkan perisainya sampai tergores akibat serangan itu. Eren menoleh ke belakang dan berpikir itu peluru. "Si dasar serangga kotor, beruntung kalian panjang umur," ucap Miller sambil melihat semua yang terjadi dengan teropong khas bajak laut. Eren menggeram kesal sampai tubuhnya gemetar menahan emosi. Ia pun langsung memerintahkan Rex untuk mencari tahu siapa bajak laut itu. Cerita beralih ke Pangeran Philip yang kini masih berada di dalam kereta kuda bersama Gran. Ia melipat kedua tangannya dan memejamkan mata. Ia mengerutkan keningnya sambil mengendus-endus bau yang tiba-tiba muncul. Matanya membelalak saat menyadari bau apa itu. Dengan cepat ia keluar dan naik ke atas kereta kuda. Ia menutup hidungnya karena bau yang sangat menyengat. Philip langsung memerintahkan kusir agar jangan berhenti dan terus berlari. Kusir yang terkejut karena pangeran tiba-tiba ada di atas kereta, tidak bisa mengatakan apa-apa selain melakukan perintah. Pangeran Philip menatap ke depan dengan wajah serius. Ia bertanya-tanya dari mana asalnya bau darah ini. Ia pun tidak melihat pasukan yang ikut bergabung. Beberapa orang bersembunyi di balik pepohonan sambil terus memperhatikan kereta kuda milik Philip. Mereka pun tertawa karena datang satu orang lagi. Mereka semua bersiap dengan senjata masing-masing untuk menyerang kereta kuda yang ada di depan. Senjata mereka berlumuran darah akibat menghabisi pasukan Philip yang ikut bergabung. Mereka ternyata adalah raksasa dari utara. Tubuh mereka sangat besar, jauh berbeda dengan manusia biasa. Pangeran Philip merasa kalau bau darahnya semakin mendekat. Gran tiba-tiba keluar dan menanyakan ada masalah apa. Belum sempat menjawab, Philip melihat ada senjata yang diarahkan padanya. Ia pun dengan cepat mengambil kapak itu dengan tangan kosong. Melihat kapak itu, Philip langsung tahu kalau itu merupakan senjata kasar yang biasa digunakan para monster. Tak lama ia pun diserang dengan banyak kapak sekaligus. Philip langsung membuang senjata yang baru saja ia tangkap dan bersiap dengan serangan selanjutnya. Serangan kali ini pun berhasil ia tangkis, tapi beberapa kapak mengenai kereta kuda dan hampir melukai Gran. Kusir dan kudanya pun ikut terluka. Kuda pun tumbang yang mengakibatkan kereta pun terbalik. Raksasa dari utara pun tertawa puas, pria yang memimpin raksasa lain ini bernama Sven. Ia melangkah maju, mendekati kereta kuda. Sementara itu Philip kini tengah berlindung di balik kereta kuda miliknya. Hanya dengan melihat senjata dan perawakan mereka yang tinggi, Philip sudah jelas tahu kalau mereka adalah raksasa dari utara. Ia bingung bagaimana mereka bisa masuk ke benua. Philip mengerutkan keningnya saat memikirkan kemungkinan terjadi sesuatu dengan tembok besi. Ia terkejut saat merasakan aura yang tidak mengenakan. Saat ia menatap ke atas, ia pun terkejut karena salah satu raksasa utara berusaha menyerangnya. Philip pun refleks menghindar hingga raksasa itu hanya menghantam tanah. Ia bersiaga dengan pedangnya. Astaga, kaget, ternyata manusia. Ucap Sven pura-pura kaget. Ia pun tertawa bersama raksasa lain. Meledek Philip sangat kecil hingga dikira anak tikus. Philip melihat jika ternyata pasukan yang lain sudah dikalahkan. Ia pun melirik ke dalam kereta dan melihat Gran yang telah diserang. Seorang raksasa marah pada Philip karena berani-beraninya pria itu mengalihkan pandangannya, padahal Sven sedang bicara. Raksasa itu pun kembali berusaha menyerang Philip dan mengatakan kalau ia akan menghancurkan pria itu berkeping-keping dengan kapaknya. Tapi, sekali lagi Philip dengan mudah menghindar. Ini membuat Sven kaget. Dengan kesal ia pun kembali menyerang dengan membabi buta. Philip pun mundur dan terus menghindari serangan itu. Philip tersenyum dan mengatakan raksasa utara yang mewarisi darah, Munin, dewa pejuang. Ia berharap kalau mereka bisa menghiburnya, tapi ia jadi kecewa. Sven menatap Philip dengan tajam karena pria itu menghina Munin. Ia pun bertekad akan menghukum pria itu atas nama Munin. Mendengar itu bukannya takut, Philip malah menyeringai, ia merasa kalau ialah yang harus menghukum mereka. Karena ia adalah Philip, putra mahkota kekaisaran. Sven tak menyangka saat mengetahui kalau di depannya ini adalah putra mahkota. Tak mau menunggu lama hanya untuk sekedar basa-basi, Philip langsung menghabisi Sven menjadi beberapa bagian. Raksasa lain terkejut, tak menyangka jika Sven bisa dihabisi dalam sekali serangan.
Philip merasa harga yang harus dibayar karena mengejeknya, yang merupakan calon kaisar selanjutnya adalah kematian. Ia pun melangkah mendekati raksasa yang tersisa dengan aura yang sangat menakutkan. Sama seperti Sven, raksasa lain pun berhasil ia habisi dalam sekali serang. Kini yang ia dengar hanyalah tubuh para raksasa yang berjatuhan. Terdengar suara burung hitam yang menarik perhatian Philip. Ia cukup terkejut melihatnya, tapi ini membuatnya sadar kalau ada burung hitam, itu artinya, di sekitar sini masih ada raksasa dari utara. Hal ini semakin memperjelas kalau tembok besi telah rusak. Ia masih menimbang-nimbang apakah ia harus melapor ke Imperium dan mengerahkan pasukan pusat atau tidak. Tidak mungkin ada cara yang lebih baik, ucap Philip sambil menatap matahari terbenam. Sementara itu, Eren ini sudah bersama para prajuritnya. Ia kembali memerintahkan Rex agar cepat cari tahu siapa bajak laut itu. Setelah itu ia pun meminta Bianca untuk lebih memperhatikan pertahanan di area pelabuhan. Bianca pun menaruh tangannya di dada dan mengatakan kalau perintah Eren diterima. Sementara Rex hanya mengiyakan tanpa ekspresi apapun. Arthur dengan ragu-ragu ingin membicarakan mengenai para bajak laut itu. Eren pun menatap bawahannya itu bingung. Sementara Arthur sendiri malah bergumam, ia berpikir jika beruntung, ini bisa mereka manfaatkan sebagai kartu untuk negosiasi. Apa maksudmu? Coba jelaskan, ucap Eren. Arthur pun menjelaskan kalau saat ini mereka kejuaraan emas. Jadi mereka sedang mencari peluang untuk bernegosiasi dengan mengerahkan pasukan Bran ke tembok besi. Menurutnya, jika mereka mengerahkan pasukan untuk menghentikan bajak laut, ada kemungkinan Imperium akan menurunkan jumlah uang yang diminta. Mendengar itu membuat Eren terdiam sambil menatap Arthur. Pria itu pun terkejut dan merasa ucapannya salah. Ia pun meminta Duke Eren untuk tidak usah memikirkan ucapannya. Eren mengetuk kepalanya dan mengatakan kalau cara itu bisa digunakan. Arthur pun tidak mengerti. Maksudku, kau pintar, ucap Eren dengan wajah serius. Ia pun meminta Arthur agar terus seperti itu. Jika negosiasi berjalan lancar, ia akan memperlakukannya sebaik mungkin. Ia pun berbalik dan langsung pergi bersama para prajuritnya ke tembok besi. Arthur tertawa senang setelah mendengar ucapan Eren. Sementara itu Rex langsung pergi dan Bianca masih membungkuk hormat. Pandangan Arthur kini beralih ke Bianca yang langsung memalingkan wajahnya dengan kesal. Ia sangat senang karena ia selangkah lebih dekat dengan dewinya. Bianca sendiri tidak mempedulikan wajah Arthur yang langsung lesu. Ia hanya merasa terlalu banyak orang yang berusaha terlihat baik di depan Duke Eren. Saat akan pergi, Bianca menoleh ke belakang karena mendengar derap langkah kuda. Ia bingung kenapa Duke Eren kembali, tapi, tak lama ia terkejut saat melihat lebih jelas. Ada Pangeran Philip dan Gran yang datang. Di sisi lain kini terlihat seseorang tengah memegang kepala orc dengan satu tangannya. Pria yang ternyata raksasa dari utara itu menatap ke atas saat melihat seekor burung mendekat. Burung hitam itu hinggap di tangannya, ia langsung tahu kalau burung hitam itu milik adiknya. Seketika itu juga ia mencengkram kuat kepala orc, lalu dengan mudah ia melempar orc itu ke tumpukan tubuh orc lain yang sudah tidak bernyawa. Begundal macam apa yang berani membunuh adikku? Teriak raksasa itu dengan penuh amarah. Raksasa dari utara yang merupakan kepala suku bernama Haraldson ini, kini tengah duduk di depan pintu gerbang kastil. Di belakangnya ada para penduduk yang mereka tawan dan dimasukkan ke dalam jeruji besi, sedangkan di depannya ada para penduduk raksasa dari utara. Mereka semua berkumpul dan menunggu perintah dari ketua suku. Pria itu mengasah kapaknya dengan sangat serius. Tak lama seseorang membungkuk, memberi hormat kepada kepala suku. Haraldson pun bertanya kemana arahnya pada bawahannya itu. Pria itu pun menjawab kalau mereka berjalan sedikit ke selatan, ada desa yang dihuni rakyat Imperium. Ia tidak yakin, tapi, tetap memberitahukan kalau ada ras elf juga tinggal di sana. Haraldson terdiam lalu berdiri dengan mengeluarkan aura menakutkan yang membuat bawahannya itu menelan ludahnya sendiri karena takut. Ia memerintahkan bawahannya untuk menunjukkan jalannya. Belum sempat menjawab, seorang wanita tiba-tiba memaki pada raksasa dari utara dan memanggilnya dengan sebutan, monster. Cepat lepaskan kami, teriaknya. Seorang pria menghampiri dan memukul jeruji besi itu dengan kapaknya, meminta mereka untuk diam. Ia juga tidak terima dipanggil monster oleh mereka. Pria itu merasa kalau mereka harus mati karena bicara seperti itu. Haraldson menghampiri dan memegang pundak lalu mendorongnya ke belakang dengan satu tangan. Pria itu meringis kesakitan, sementara Haraldson kembali memerintahkan pria itu untuk menunjukkan jalannya.
Pria itu berusaha bangun dan berlari untuk menunjukkan jalannya. Tanah hangat sudah menunggu, ucap Haraldson. Para raksasa dari utara pun pergi. Tanah hangat, subur dan makmur, seperti itulah gambaran benua Keren di mata para raksasa utara. Haraldson kecil bertekad bahwa satu hari nanti, dia akan mendapatkan tanah yang makmur itu. Kini, sekitar 30 tahun kemudian, dia mengambil kesempatan untuk mewujudkan tekad itu. Meski tanpa disangka, dia kehilangan adik tercintanya, Sven. Demi mewujudkan impian dan mendapatkan tanah baru untuk sukunya, Haraldson terus melangkah maju. Di sisi lain, Rommel terkejut dan kembali bertanya siapa yang ditangkap. Saking terkejutnya, Rommel sampai menarik baju Max. Tubuh Max gemetar ketakutan, ia meminta Rommel melepaskannya karena ini bukan ia yang melakukannya. Ken berusaha melerai, pria tua itu menggelengkan kepalanya dengan wajah sedih. Perlahan Rommel pun melepaskan cengkraman tangannya di baju Max. Wajah Rommel pucat saat mengetahui kalau Diane, istrinya ditawan oleh raksasa dari utara. Ia memukul-mukul lantai karena kesal. Ia sudah berjanji akan selalu melindungi istrinya, tapi hal ini malah terjadi. Ia berhenti dan teringat dengan anaknya. Ia pun bertanya pada Ken mengenai kondisi putra dan putrinya. Putrimu selamat, ucap Ken sambil memalingkan wajah. Tak tega mengatakan hal itu pada Rommel. Rommel pun terdiam, mematung, tak bisa berkata-kata lagi. Cheryl datang dan merasa kalau ini situasi mendesak, jadi ia akan segera mengeceknya. Ia kembali mengkonfirmasi dengan mengatakan kalau raksasa utara menyerang benteng Orc dan penduduk di sekitar Kastil Bran ditawan di benteng Orc. Max membenarkan dan memberitahu kalau ia menyadari situasinya sejak sekitar 2 jam yang lalu. Lalu apa kau sudah mengirimkan bala bantuan? Tanya Cheryl. Max pun memberitahukan karena wanita itu akan datang, jadi ia hanya memerintahkan bala bantuan untuk siaga dan mengirim pengintai untuk saat ini. Lalu Kurt, setelah mendengar beritanya, monster itu pergi menuju benteng Orc bersama dengan beberapa Orc. Tak lama seorang prajurit datang dengan tergesa-gesa. Ia terkejut saat melihat Cheryl ada di sana, ia pun hendak turun, tapi, wanita itu menahannya agar jangan turun dan jelaskan saja keadaannya. Prajurit itu mengatakan ia tidak bisa mengetahui jumlah musuh yang ada di sekitar karena gelap. Meski begitu, hutannya terlihat sepi. Kemungkinan mereka bermalam di kastil. Untuk berjaga-jaga, ia memeriksa jalan menuju Kastil Bran. Tetapi, tidak ada jejak-jejak musuh. Mendengar itu membuat Cheryl memikirkan cara yang menurutnya bagus. Tak lama ia pun menghentakkan tongkat sihirnya dan memerintahkan sebagian kavaleri dan infanteri agar mengikutinya dan Rommel untuk bergerak ke benteng Orc. Sementara sisanya tetap di sini untuk melindungi kastil. Baik, ucap para prajurit dengan serentak. Cheryl menghampiri Rommel dan mengulurkan tangannya. Pria yang masih menangis itu menatap Cheryl, bingung apa maksudnya. Wanita itu pun tersenyum dan yakin kalau Diane sedang menunggu Rommel. Cerita beralih ke Kurt dan beberapa Orc lain di belakangnya. Mereka berlari secepat yang mereka bisa. Kurt mencium bau aneh yang baru kali ini ia cium. Ia berhenti lalu memberitahukan Orc lain kalau desa Elf yang ia sebut sebagai desa telinga runcing mengeluarkan bau aneh. Ia pun meminta mereka agar mengikutinya. Sementara itu di dalam, Haraldson kini tengah mencekik seorang Elf. Wanita itu meringis kesakitan dan tak lama mendengar Kurt yang memanggilnya dengan panik. Ia dan para Orc terus mendekati desa. Ia berhenti saat Elf itu memintanya agar jangan mendekat. Kalian ini siapa? Tanya Kurt dengan kesal karena Elf yang bernama Kaisa tengah dicekik. Ia pun masih ragu untuk maju karena manusia besar di depannya ini belum pernah ia lihat sebelumnya. Kurt tahu kalau mereka sangat kuat, terutama raksasa yang tengah mencekik Kaisa. Ia pun memikirkan kalau seperti ini, mereka para Orc akan mati. Dengan keringat dingin, Kurt pun memerintahkan agar mereka kembali ke benteng. Para Orc pun kaget dengan perintah itu. Kalian pergilah. Biar aku saja yang dihabisi, ucap Kurt lalu dengan cepat menghampiri ketua suku. Haraldson yang memiliki kekuatan tak biasa pun dengan mudah menahan serangan itu dengan memegang senjata Orc di depannya. Kurt pun terkejut karena raksasa di depannya bisa dengan mudah menahannya. Haraldson pun menyeringai puas saat melihat reaksi Kurt. Kini Cheryl dan pasukannya sudah berada tak jauh dari benteng Orc. Wanita itu dan prajurit yang lain pun bersiap untuk menyerang. Tapi tak lama mereka mendengar suara yang sangat kencang. Seorang prajurit menunjuk ke langit, yang ternyata Kainus sang naga datang bersama Kesi. Dengan cepat, Kainus sedikit turun ke bentang Orc, melihat ini membuat Rommel panik. Sedetik kemudian naga itu pun menyemburkan api ke arah benteng.
Hal ini membuat Cheryl dan Rommel terkejut, tak menyangka akan terjadi seperti ini. Cerita kembali ke beberapa saat sebelum Kainus menyemburkan api. Ia terbang dengan kesi di punggungnya, lalu melihat benteng orc sudah dekat. Ia menggunakan kekuatannya untuk melihat siapa saja yang ada di dalam benteng. Kainus pun melihat kalau sosok itu bukanlah para orc. Ia pun bertanya-tanya kemana perginya para orc. Ia menembak kalau mereka sudah kabur atau ditawan di dalam kastil. Ia pun mendekat untuk memastikan dan benar saja kalau di luar kastil hanya ada para raksasa utara. Kainus pun memberitahukan Kesi kalau ini saatnya untuk balas dendam. Ia meminta wanita itu untuk saksikan akhir musuh dengan kedua matanya. Kesi terkejut, tapi tetap menyaksikan Kainus yang menyemburkan api pada para raksasa. Di tengah kobaran api yang sangat besar, Kainus mendengar suara yang sepertinya ia kenal. Ia melirik ke samping dan melihat ada Cheryl, Rommel dan pasukannya. Ia merasa ini bagus karena para raksasa yang ia sebut sebagai para serangga bisa ditinggalkan di dalam kastil untuk mereka. Sekarang, ia hanya perlu membasmi serangga dari utara yang tersisa. Pada akhirnya, ini bukan hanya demi membalaskan dendam Kesi, tapi juga untuk mengurangi beban mereka. Kainus pun memberitahukan Kesi kalau mereka kini akan pergi ke desa elf, dendam wanita itu akan dituntaskan di sana. Kesi pun mengangguk sambil menangis lagi. Sang naga pun mengaum sangat kencang, lalu pergi ke desa elf. Cheryl dan pasukannya menatap kepergian sang naga, tanpa tahu kalau itu adalah Kainus. Rommel menangis dan berteriak karena berpikir kalau istri dan anaknya tewas karena semburan api sang naga. Tubuhnya gemetar sambil memanggil nama istrinya, Diane. Cheryl menutup matanya saat mendengar tangisan Rommel yang begitu sedih. Ia menggenggam erat tongkat sihirnya lalu menghentakkannya. Ia pun memerintahkan pasukan infanteri untuk segera bergerak menuju benteng tua dan periksa korban yang selamat. Sementara pasukan kavaleri, mereka diperintahkan untuk secepatnya mengejar naga itu. Siap, teriak semua pasukan secara bersamaan. Cheryl meyakinkan Rommel dengan mengatakan kalau Diane pasti masih hidup. Walau kemungkinan berhasilnya sangat kecil, Cheryl meminta izin untuk membantu Rommel untuk membalaskan dendam Diane. Mendengar itu membuat pria itu mendongakkan kepala, terkejut dengan perkataan Cheryl. Cheryl pun terbang dengan kekuatan sihirnya, ia ikut menangis memikirkan Diane dan anak-anaknya. Nona Cheryl, gumam Rommel, tak menyangka wanita itu akan membantunya balas dendam. Cerita beralih ke Eren, pria itu terkejut dengan apa yang dikatakan Philip. Sang pangeran memberitahukan lagi kalau Eren akan menjadi komandan Timus Laut dan mengelola tembok besi. Dengan begitu, Philip akan memotong 300 juta dari 500 juta pajak yang harus dibayarkan. Eren kesal karena awalnya, ia ingin menggantikan yang 300 juta dengan mengirimkan pasukan ke tembok besi. Tapi, tiba-tiba ia malah ditugaskan sebagai komandan. Ia menimbang-nimbang harus ia terima atau tidak. Tak lama ia berpikir kalau pasti ada sesuatu di balik ini. Eren pun bertanya berapa lama masa tugasnya sebagai komandan Timur Laut. Philip pura-pura berpikir, lalu mengatakan mungkin sampai ancaman di utara hilang. Sampai ancaman di utara hilang? Maksudnya selama raksasa di utara masih hidup? Tanya Eren kaget. Philip pun menyeringai. Hal ini membuat Eren kesal, ia memaki dalam hati saat melihat reaksi Philip. Pria di depannya ini bermaksud untuk menahannya di Timur Laut. Ia tidak akan diam saja. Eren mengatakan kalau ini suatu kehormatan untuk dapat berkontribusi dalam kebangkitan Imperium sebagai komandan Timur Laut. Namun, saat ini, Kerajaan Lumion sangat membutuhkan bantuan dari Imperium akibat serangan bajak laut. Eren berharap Philip bisa memberikan bantuan yang diperlukan untuk membangun basis Angkatan Laut. Philip memikirkan basis Angkatan Laut yang diminta Eren. Tapi, ia mengatakan kalau itu bukan wewenangnya. Jadi ia tidak bisa menjawabnya sekarang. Mereka akan bicarakan lagi saat Duke Grand, yang mempunyai hak untuk negosiasi telah pulih. Eren masih merasa beruntung karena setidaknya ini bukan penolakan. Hasil negosiasi di masa depan bisa berubah, tergantung bagaimana ia akan memanfaatkan para bajak laut itu. Philip menatap Eren dan berpikir kalau pria itu seperti bocah malang. Pria itu sangat dibutakan oleh perluasan wilayah, sampai-sampai Eren menerima jabatan komandan tanpa pikir panjang. Mungkinkah kau bisa menghadapi raksasa utara dan bajak laut sekaligus? Tanya Philip dalam hati. Tatapannya sangat meremehkan Eren. Rex minum bir di sebuah kedai seorang diri. Ia berteriak puas setelah meminumnya dan bertanya-tanya apa hari ini ia juga akan buang-buang waktu. Ia menatap sekeliling, mencari-cari bajak laut palu biru.
Mereka tak juga kelihatan batang hidungnya. Tunggu, apa masuk akal kalau bajak laut tidak datang ke kedai minum? Ucapnya dalam hati. Tak lama ia melihat seseorang turun dari lantai atas. Ia terkejut saat melihat Putri Rubiah yang turun. Ia bingung kenapa wanita itu ada di sini. Di belakang wanita itu ada Miller, ajudan bajak laut Palu Biru. Mereka berdua melewati Rex sambil berbincang dan tertawa. Rex melirik pintu masuk lalu menaruh gelas dengan sangat kencang. Mendengar itu membuat para pengunjung di sana yang merupakan bawahan Rex langsung berdiri. Pria itu menoleh ke arah luar sebagai kode untuk mereka. Melihat itu mereka semua pun berbondong-bondong keluar kedai. Ia memikirkan Putri Rubiah dan bajak laut, itu kombinasi yang aneh menurutnya. Matanya membelalak saat mendengar ledakan tepat di depan pintu masuk. Ia pun berdiri dan melihat salah satu bawahannya datang, memberitahukan kalau mereka dijebak. Rex keluar kedai dan terkejut saat melihat banyak anak buahnya yang terluka. Mereka semua meringis kesakitan. Ia pun bertanya pada mereka kemana kedua orang itu pergi. Salah satu anak buahnya menunjuk ke satu arah di mana terakhir kali kedua orang itu pergi. Rex pun dengan cepat berlari agar tidak kehilangan jejak. Tak lama Rex melihat keduanya ada di pinggir pelabuhan, tengah menatap sebuah kapal di depan mereka. "Berhenti!" teriak Rex. Miller yang melihat ini berdecak kesal, ia mengeluh kalau naik ke daratan, pasti ada serangga yang muncul. Supaya aman, ia pun menaburkan bubuk mesiu yang cukup banyak ke arah Rex. Sementara Rex langsung melemparkan belati ke arah Miller. Untungnya lemparan itu mengenai pria tua itu. Miller mengadu kesakitan, ia pun meminta maaf pada Rubiah. Lalu, dengan kesal ia mengambil obor dari tangan wanita itu dan saat melihat Rex menginjak bubuk mesiu yang ia lempar. Ia pun mendapatkan kesempatan dan melempar obor di tangannya ke arah Rex. Rex kaget dan berteriak kesakitan saat api mulai menyerangnya. Setelah kejadian itu, orang-orang yang terluka dirawat di satu ruangan. Aaron yang mendengar kejadian itu langsung datang dan membuka pintu dengan kencang sambil meneriakkan nama Rex. Nafasnya tersengal-sengal dan pasien yang ada di sana pun terkejut dengan teriakan Aaron yang tiba-tiba. "Saya masih hidup," ucap Rex yang membuat Aaron terkejut. Ia melihat pria itu tengah membaca surat dan memintanya agar jangan membuat keributan. Sikap Rex tampak biasa saja, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aaron yang melihat pria itu baik-baik saja, sontak langsung memeluknya. Rex yang risih dipeluk laki-laki, meminta Aaron untuk melepaskannya. Setelah itu, Rex menjelaskan semua yang ia lihat di kedai pada Aaron. Aaron sendiri cukup kaget saat mendengar kalau Putri Rubiah bersama dengan bajak laut itu. Rex memberitahukan kalau mereka bukan sekedar bersama. Sepertinya mereka sudah saling mengenal sejak lama. "Mereka terlihat sudah saling kenal sejak lama?" tanya Aaron sedikit ragu karena menurutnya, orang secerdas Putri Rubiah tidak mungkin sekongkol dengan musuhnya. Apalagi dengan tujuan mempermainkan mereka. Rex berpendapat, jika mereka merencanakan sesuatu diam-diam, tidak ada alasan bagi mereka untuk mengirimnya dan anak buahnya yang terluka ke rumah sakit. Sepertinya, beberapa bawahannya selamat berkat Putri Rubiah. Aaron menutup matanya dan berpikir kalau ini cukup rumit. Rex meminta Aaron agar tidak usah memikirkan yang rumit dan melemparkan surat yang sebelumnya ia baca. Aaron menangkapnya lalu bertanya apa ini. Rex pun menjelaskan kalau ini masalah yang lebih serius daripada bajak laut. Ia meminta Aaron untuk membacanya dalam hati karena para bawahannya bisa mendengarnya. Isi surat itu memberitahukan kalau sekitar 500 raksasa utara menempati benteng tua dan puluhan warga setempat disandera. Di antara para tawanan, ada istri dan anak komandan kesatria. Aaron terkejut saat membaca surat itu. Ia merasa meski takkan ada kerugian lebih besar karena ada Sharel dan Rommel di sana, kekuatan tempur raksasa utara yang dengan mudah mengambil alih benteng para orc, juga tidak bisa dianggap enteng. Sebagai komandan Timur Laut, ia juga ingin memahami kekuatan musuh. Ia pun berpikir lebih baik jika ia pergi. Belum sempat memutuskan akan pergi atau tidak. Tiba-tiba Rex berdiri, lalu mengatakan kalau Aaron tidak bisa bergerak karena putra mahkota. Sebagai gantinya, ia yang akan pergi. Aaron menolak dengan keras karena tahu kalau Rex masih sakit. Diane tertangkap. "Anda tahu kan apa artinya wanita itu untuk saya?" tanya Rex dengan wajah serius. Diane ini merupakan seorang wanita cantik yang dikabarkan telah dilamar oleh sebagian besar pria di wilayah Bran. Rex juga salah satu orang yang mengaguminya. Saat Rex mengetahui bahwa Diane menyukai Rommel, kakaknya, dia akhirnya tidak bisa mendekatinya. Rex mengerti perasaan Diane. Rex kira, sebagai teman, dia bisa berbahagia dengan pernikahan Rommel dan Diane.
Tapi, hatinya selalu mendambakan Diane. Saat menyadari bahwa dia tak dapat menahan perasaannya, walau berlebihan, tetapi dengan cara yang tidak menyakiti Diane, dia memutuskan untuk meninggalkan wilayah Bran. Setelah itu, Rex berkeliaran di wilayah lain selama beberapa tahun, dan dia menjadi mata-mata wilayah Bran. Eren menatap Rex lalu menghela nafas. Tahu kalau ia tidak bisa melarang Rex pergi jika berhubungan dengan Diane. Ia pun meminta pria itu untuk hati-hati dan ia akan mengurus sisanya di sini. Rex menepuk pundaknya lalu pergi. Saat sampai di depan pintu, Rex meminta Eren agar jangan terlalu memikirkan bajak laut dan tanyakan saja pada Putri Rubiah. Eren pun kini berada bersama Rubiah. Ia akhirnya memanggil wanita itu, sesuai saran dari Rex. Ia pun menanyakan hubungan Rubiah dengan bajak laut. Wanita itu menjelaskan kalau mereka adalah pelanggannya. Apa, pelanggan? Ucap Eren sedikit tidak percaya. Rubiah kembali menjelaskan kalau bajak laut Palu Biru menjual barang jarahan ke benua barat. Ia pun bertanya pada Eren, apakah ada masalah? Eren tidak tahu kalau Rubiah menangani barang jarahan. Rubiah merasa senang karena bisa memperluas area bisnisnya ke bagian timur benua. Kelompok Palu Biru mendistribusikan barang-barang yang tak bisa dijual ke benua barat. Jadi, tidak ada alasan baginya untuk menolak bisnis dengan mereka. Mendengar itu semua membuat Eren menutup wajahnya dengan tangan sambil menghela nafas panjang. Ia merasa kalau sepertinya hubungan Rubiah dengan kelompok Palu Biru bagus. Ia pun bertanya apa ia bisa meminta tolong satu hal. Wanita itu pun dengan semangat meminta Eren untuk mengatakan permintaannya. Eren pun meminta tolong agar Rubiah menyiapkan tempat negosiasi dengan kelompok Palu Biru secepat mungkin. Wanita itu langsung menyeringai dan mengajukan satu syarat. Ia minta Eren berjanji untuk mengizinkan pedagangnya bebas keluar masuk kota pelabuhan Leta. Rubiah pun tertawa, hal ini membuat Eren berpikir kalau wanita di depannya ini mirip seperti Pak Tua Kane. Begundal mana yang sedang menghinaku, ucap Kane yang tiba-tiba merasa kupingnya gatal. Eren menghela nafas panjang sambil menutup wajahnya. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi, jadi, ia menyetujui semua yang menjadi syarat Rubiah. Setelah tempat negosiasi ditentukan, kini Eren ada di pelabuhan. Menunggu bajak laut Palu Biru datang. Suasana saat itu sangat mencekam, tak ada satupun aktivitas yang terlihat. Sambil menunggu, Eren kembali mengingat ucapan Rubiah yang mengatakan kalau ia harus datang sendirian ke tempat negosiasi. Ini adalah syarat dari kelompok Palu Biru. Eren menyeringai, lalu menghela nafas. Ia berpikir apa mereka akan datang berbondong-bondong untuk menekannya. Jangan bilang mereka takut aku akan mengingkari janji dan menyerang, ucap Eren dalam hati. Tak lama kapal bajak laut pun terlihat. Di kapal itu terlihat ketua bajak laut, Jacqueline, dan beberapa bawahannya. Wanita itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Kapten Jacqueline dari Palu Biru dan bertanya apakah pria di depannya ini Duke Eren yang meminta negosiasi. Benar, aku adalah Duke Eren, teriak Eren. Sebelum memulai negosiasi, Jacqueline meminta Eren agar menjawab pertanyaannya. Apakah Duke Eren benar-benar mengabdi pada kekaisaran, teriak Jacqueline. Eren kaget mendengar pertanyaan itu. Belum sempat ia menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba Jacqueline memerintahkan awak kapalnya agar putar kapalnya. Kapal pun berputar dan Eren berteriak, meminta mereka untuk menunggu. Tapi, Jacqueline mengatakan dengan tegas kalau kelompok Palu Biru tidak akan bernegosiasi apapun dengan mereka yang mengabdi pada kekaisaran. Luncurkan! Teriak Jacqueline. Lalu awak kapal pun menembakkan bola meriam pada Eren. Eren pun kesal, lalu mengambil pedangnya. Ia mengeluarkan kekuatannya dan bertekad kalau kali ini ia takkan membiarkannya meledak begitu saja, seperti sebelumnya. Ia pun menebas bola meriam itu hingga terbelah menjadi beberapa bagian. Potongan bola meriam itu pun jatuh ke dalam air. Jacqueline terkejut melihat kalau bola meriamnya kali ini tidak berhasil. Miller malah terlihat senang dan memerintahkan awak kapal untuk terus menembak. Ia ingin sekali menghabisi orang dari kekaisaran. Beberapa bola meriam pun diluncurkan sekaligus. Eren kali ini menggunakan kekuatan pedangnya yaitu angin dingin. Ia menebaskan jurusnya itu ke arah bola meriam. Bola pun dengan mudah dihancurkan, tapi serangan itu tidak berhenti. Melainkan terus meluncur ke arah kapal dengan cepat. Jacqueline langsung memerintahkan bawahannya untuk pegang erat-erat, bersiap untuk serangan kejutan. Sementara itu Miller panik sambil memegang kepalanya. Tak lama terdengarlah bunyi ledakan yang sangat dahsyat di pelabuhan itu. Tanpa Eren sadari, Pangeran Philip memperhatikan semuanya dari jauh. Pedang? Gumamnya.
Ia langsung tahu kalau itu jurus angin dingin dari ilmu pedang kekaisaran dasar. Bukannya panik ataupun takut, Philip malah tertawa kecil dan merasa ini akan seru. Rex kini berada di atas bukit, ia menahan laju kudanya agar berhenti. Ia terkejut saat melihat kebakaran di benteng tua. Lalu, teringat jika para tawanan dalam bahaya. Dengan cepat, Rex pun pergi ke benteng tua. Ia sangat khawatir dengan keadaan Diane. Sementara itu, ketua suku, Haraldson kini tengah bersandar sambil menatap para tawanan elf di depannya. Matanya membelalak saat mendengar kepakan sayap yang sangat kencang. Ia pun menoleh ke atas dan melihat ada seekor naga. Saat naga itu berputar, ia berpikir sepertinya, naga itu hanya lewat saja. Tapi, ia tetap memperingatkan bawahannya kalau ada naga dan tidak ada untuknya jika mereka memprovokasi sang naga. Haraldson meminta mereka untuk bersembunyi. Kainus kini terbang tepat di atas desa Atun, ia memperhatikan semuanya yang terjadi di bawah. Ia melihat para serangga dari utara itu sudah menguasai desa dan kini tengah kalang kabut untuk bersembunyi. Kainus berpikir, jika ia menyemburkan api, para tawanan bisa terkena dan mati. Tapi, kalau memakai kekuatan magis, ia bisa dalam bahaya karena larangan Vivian. Namun, hanya karena alasan dilarang memakai kekuatan magis, ia tidak boleh kehilangan martabatnya sebagai tuan dari Kesi. Kainus pun bersiap lalu mengeluarkan Dragon Fear ke arah para raksasa. Dragon Fear ini merupakan raungan naga yang mengguncang tubuh dan pikiran semua makhluk selain naga, dan membuat siapapun yang mendengarnya gemetar ketakutan. Makhluk yang terkena Dragon Fear tak akan dapat bergerak sedikit pun dalam waktu 1-10 menit. Ia merasa balas dendam untuk Kesi cukup sampai di sini. Walau disayangkan, tetapi sisanya harus ia serahkan pada pasukan Sharel. Ia pun melirik pasukan yang ketakutan itu, tapi tak lama ia merasakan kesakitan di jantung naganya. Ia memaki Vivian dengan kesal, sedangkan Kesi terlihat sangat khawatir. Kainus terkejut saat ada seseorang yang meneriakkan Fire Strike. Dengan kaget ia pun menoleh dan bola api sudah ada di dekatnya hingga mengenai salah satu bagian tubuhnya. Kainus mengerang kesakitan karena serangan tak terduga itu. Tanpa sengaja, Kesi pun terjatuh dari punggungnya dan berteriak. Namun, sang naga sepertinya tidak sadar kalau Kesi terjatuh. Ia melihat siapa yang menyerangnya dan tak menyangka kalau itu adalah Sharel. Belum sempat bereaksi, tiba-tiba ia mendengar Kesi memanggilnya. Ia pun kembali terkejut saat melihat gadis itu terjatuh. Kainus berdecak kesal lalu dengan cepat menyelamatkan Kesi. Beruntung gadis itu bisa ia selamatkan, ia pun menanyakan keadaan gadis itu. "Saya baik-baik saja," ucap Kesi. Saat Kainus bergerak, ia merasakan nyeri tepat di bagian luka dari serangan Sharel. Sudah lama Kainus tidak kena pukul dalam kondisi tanpa perisai kekuatan magis. Ia pun merasa ada yang salah dengan tulangnya. Ia pun meminta maaf pada Kesi karena sekarang balas dendamnya harus diserahkan pada manusia. Sambil menangis, Kesi mengatakan hanya dengan berjanji bahwa tuannya itu akan membalaskan dendam keluarganya saja, itu sudah cukup baginya. Kainus berterima kasih atas pengertian gadis itu. Ia mengatakan kalau kondisi badannya tidak baik dan ia harus beristirahat di sarang. Kesi pun mengangguk, lalu setelah itu, Kainus pun pergi dengan cepat meninggalkan Sharel. Tubuh Sharel gemetar menahan amarah karena melihat naga yang sudah menghabisi Diane kabur. Ia menggenggam erat tongkat di tangannya dengan erat dan berjanji pada diri sendiri kalau ia tidak akan melepaskannya lain kali. Dengan sekuat tenaga, Haraldson berusaha menggerakkan tubuhnya. Ia bertanya-tanya apakah itu Dragon Fear. Ia terkejut saat melihat para prajurit mulai mendekat. Perlahan ia menoleh ke belakang dan melihat semua bawahannya tidak bisa bergerak sama sekali. Haraldson pun dengan pelan bergerak menuju dinding, lalu ia berusaha menyadarkan dirinya dengan menghantamkan kepala ke dinding agar bisa bergerak. Keningnya berdarah, tapi ia merasa kini sudah membaik. Ia pun berusaha menutup gerbang menuju desa, ia sedikit kesulitan karena tenaganya belum pulih 100%. Haraldson pun berteriak untuk memacu tenaganya. Seorang prajurit menyadari kalau pintunya akan tertutup. Ia pun meminta mereka agar menggunakan kecepatan penuh. Akhirnya Haraldson berhasil menutup gerbangnya, ia pun menghalanginya dengan besi, agar tidak bisa dibuka dari luar. Para prajurit pun berhenti tepat saat pintu tertutup. Seseorang pun memerintahkan mereka berhenti dan tunggu perintah dari Sharel. Haraldson bersandar di pintu dengan nafas terengah-engah. Ia kesulitan menutup pintu gerbang dikarenakan tenaganya yang belum pulih. Ia kembali menatap bawahannya yang masih belum juga bisa menggerakkan tubuhnya.
Dengan tenaga yang tersisa, ia pun memukul mereka satu persatu agar sadar dan bisa bergerak. Tubuh para raksasa itu pun terjatuh, tubuh mereka gemetar dan mengadu kesakitan. Mereka terkejut saat mendongakkan kepala, melihat kepala suku mereka tengah menatap tajam. Haraldson pun memberitahukan kalau musuh sudah tiba dan meminta mereka agar siapkan pasukan. Para raksasa pun berusaha sekuat tenaga untuk lari. Tiba-tiba pintu gerbang desa Atun meledak, ini dikarenakan Sharel menggunakan sihir verbal. Wanita itu dan pasukannya pun masuk, tetapi ia bingung karena tidak ada satupun raksasa di sana. Hanya ada para elf yang masih ditawan. Seorang prajurit memberitahukan kalau hingga beberapa hari yang lalu, dikabarkan sebagian besar musuh ada di sekitar sini. Sharel pun berdecak kesal karena ia tidak mempelajari hal serumit sihir pendeteksi manusia, karena ia terlalu malas. Ia pun menimbang-nimbang, apakah tidak ada pilihan selain mencarinya langsung. Tak lama Sharel memerintahkan kepada para prajuritnya untuk mencari secara menyeluruh dan temukan para raksasa itu. Karena ini berbahaya, ia meminta satu kelompok harus terdiri atas 4 orang. Baik! Teriak para prajurit bersamaan. Para prajurit pun mencari ke berbagai sisi, mereka saling mengawasi baik dari sisi depan, belakang, maupun samping. Sayangnya, mereka melewatkan sisi bagian atas, tak menyadari kalau seorang raksasa tengah memperhatikan mereka. Raksasa yang merupakan kepala suku itu pun turun, membuat para prajurit kaget. Seorang prajurit menoleh, tapi belum sempat melawan sudah dihabisi terlebih dahulu oleh Haraldson. Ketiga prajurit sisanya melihat kejadian itu dengan ngeri. Mereka pun ketakutan dan melangkah mundur. Sementara Haraldson tanpa ampun langsung melemparkan kapaknya ke arah ketiga prajurit itu. Malam itu, suasana pencarian di desa Atun sangat hening. Tetapi tidak lama terdengar suara teriakan kesakitan yang menyayat hati. Sharel menoleh ke belakang karena terkejut dengan teriakan itu, ia pun mendengar para prajurit berteriak, "Itu musuh, hati-hati, ke arah sana." Teriakan itu silih berganti yang membuat Sharel panik, ia sadar kalau pasukan dalam keadaan kritis. Ia bingung apa yang harus dilakukan. Hingga saat ini, Sharel hanya menggunakan sihir sebagai senjata perang andalannya. Namun, dalam situasi kritis seperti ini, ia sangat merasakan kurangnya pengalaman sebagai seorang komandan. Ia masih memejamkan mata dan memikirkan apa yang akan dilakukan kakaknya atau Rommel di saat seperti ini. Seorang prajurit pun berteriak pada Sharel, pemberitahuan wanita itu kalau pasukan mereka kini diserang. Ia menggenggamkan tangannya pada tongkat sihir dengan sangat kencang, lalu memerintahkan agar para prajurit untuk bergabung dengan sekutu dan cari ke seluruh desa. Setelah mendengar perintah itu mereka pun langsung berlarian. Seorang prajurit menyarankan jika lebih baik untuk menyisakan beberapa penjaga. Tapi, Sharel meminta prajurit itu untuk tidak usah memikirkannya dan memintanya untuk cepat pergi untuk membantu pasukan yang lain. Prajurit itu pun akhirnya pergi meninggalkan Sharel seorang diri. Sharel menatap prajuritnya yang semakin menjauh sambil bertanya-tanya apakah keputusannya ini tepat. Ia berpikir meskipun semua pasukan dikerahkan, menyelamatkan para prajurit yang dalam bahaya adalah prioritas. Ia meyakinkan diri sendiri kalau ini tidak apa-apa. Jika punya jangkauan pandang yang luas seperti di sini, ia yakin cukup menahan musuh dengan sihir, sebelum mereka mendekat. Sang kepala suku memperhatikan dari jauh dan tak menyangka jika pemimpin ditinggal sendirian. Menurutnya itu sungguh ceroboh. Pria itu pun turun dan dengan kecepatan penuh menghampiri Sharel. Sayangnya, Sharel melupakan satu hal yaitu, kemampuan fisik raksasa yang jauh lebih unggul daripada manusia biasa, dan fakta bahwa Haraldson adalah ketua suku raksasa tersebut. Sharel terkejut saat melihat seorang raksasa yang mendekat dengan sangat cepat. Ia pun mengeluarkan sihir fire projectile ke arah musuh. Tapi, ia dikejutkan saat melihat raksasa itu menghindar dengan mudah. Dengan cepat ia pun kembali mengeluarkan sihir verbal dan terdengarlah bunyi ledakan yang sangat besar di depannya. Ia sempat berteriak berhasil, tetapi, sedetik kemudian ia melihat raksasa itu masih hidup dan mendekatinya. Sharel berpikir kalau ini terlalu dekat, jadi ia tidak bisa menyerangnya. Ia pun menggunakan sihir Fire Wing untuk menghindar. Haraldson bersiap dengan kedua kapaknya, lalu menghampiri Sharel. Wanita itu membelalakan matanya, terkejut dengan apa yang baru saja ia lihat. Raksasa itu berhasil meraih pergelangan kakinya dan dengan kekuatan penuh menghantamkan tubuh Sharel ke atas tanah. Sharel pun berteriak kesakitan. Haraldson menatap wanita yang terkapar itu dengan santai. Ia berpikir kalau wanita itu terlalu muda untuk jadi pemimpin.
Ia pun bingung apakah keputusan untuk bertahan sendirian berasal dari kurangnya pengalaman wanita di depannya atau itu ciri kecerobohan para penyihir. Apapun itu, ketidakmampuanmu dalam menilai kekuatan musuh akan membawamu pada kematian hari ini, ucap Haraldson sambil mengarahkan kapaknya ke tubuh Cheryl yang gemetar. Dengan suara gemetar, Cheryl meminta raksasa itu agar jangan konyol. Karena, jika ia mati sekarang, itu bukan karena penilaiannya, tapi karena penjajah seperti Haraldson. Pria itu terdiam lalu tak lama mengangkat kapaknya ke atas dan mengatakan kalau ia akan mempersembahkan musuhnya pada Munim, sang dewa prajurit. Mata Cheryl terpejam saat melihat kapak itu mulai diarahkan padanya. Tiba-tiba kapak itu ditahan oleh pedang. Haraldson pun terkejut dan mundur. Ia mengerutkan keningnya dan melihat pria berkuda dengan pedang di tangannya. Itu adalah Rommel, pria itu menatap raksasa di depannya dengan tajam. Cheryl memanggil Rommel dan bertanya kenapa pria itu datang kemari. Bagaimana dengan Diane? Tanya Cheryl dengan suara lemah. Rommel merasa meskipun ia pergi mencari Diane, hasilnya tak akan berubah. Yang harus ia lakukan sekarang adalah memiliki keyakinan bahwa istrinya masih hidup dan sebagai komandan pasukan Bran, ia akan memimpin pertempuran menuju kemenangan. Rommel pun turun dari kudanya dan bersiap untuk menyerang Haraldson. Ia mengatakan kalau ia akan menangani urusan di sini dan meminta Cheryl untuk beristirahat. Haraldson melemaskan ototnya sebelum menyerang Rommel lalu dengan cepat menghilang dari hadapan komandan itu. Ia menyerang Rommel dari atas, tapi, dengan mudah pria itu menghindari serangannya. Rommel sendiri kembali memasang kuda-kuda dan kini keluar aura kebiruan di sekujur tubuhnya. Cheryl yang melihat ini pun terkejut, ia tak menyangka kekuatan magis terpancar dari pendekar pedang. Rommel pun menebaskan pedangnya sekuat tenaga. Tapi, raksasa itu menghindari serangannya. Haraldson malah merasa kalau gerakan Rommel lambat. Dengan pedang seperti itu, kau ingin menyerangku? Tanyanya dengan nada meremehkan. Tapi, sedetik kemudian pundaknya mengeluarkan darah. Haraldson pun terkejut karena tak menyangka serangan seperti itu bisa melukainya. Rommel merasa kalau Haraldson terlalu percaya diri tanpa mengetahui kekuatan musuh. Mendengar itu membuat raksasa itu menggertakkan giginya menahan emosi. Ia pun berteriak kencang, tapi, tak disangka langsung kena hantaman dari sihir Cheryl di pipinya. Pukulan ini membuat Haraldson terlempar cukup jauh. Cheryl yang melihatnya tertawa puas. Sekarang coba katakan lagi siapa yang ceroboh? Tanya Cheryl dengan nada lemah. Haraldson berdiri dan terbatuk beberapa kali. Ia meringis kesakitan dan tak bisa menggerakkan bahunya. Selain itu, sulit baginya untuk menangani kedua musuhnya itu sekaligus dengan kondisi seperti ini. Tak lama, Haraldson bersiul dan datanglah burung hitam yang langsung hinggap di tangannya. Ia pun berteriak agar saudara-saudaranya untuk mundur dan ikuti burung hitam itu. Burung hitam itu pun mengeluarkan suara yang membuat para raksasa menatap ke atas dan sadar akan pesan yang diberikan kepala suku mereka. Mereka pun langsung berlarian menjauh dari musuh. Haraldson menatap Cheryl dan Rommel dengan tajam. Ia meminta keduanya untuk ingat kalau ia akan mempersembahkan mereka pada Munim. Lalu, setelah itu Haraldson pun lari menjauhi Rommel dan Cheryl. Terima kasih sudah menonton. Kritik, saran dan kalau mau part selanjutnya langsung aja komen di kolom komentar. Jangan lupa dukung Mimin juga dengan cara like, share dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.